Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya pada pembelajaran pendidikan ke-NU-an kelas 5, yaitu tentang sistem organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama itu kepengurusan NU dan kemudian perangkat organisasi NU. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan adalah 3.1 mengenal sistem organisasi Nahdlatul Ulama, sedangkan 4.1 menyebutkan tingkat kepengurusan dan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu dengan baca teks tentang tingkat kepengurusan dan perangkat organisasi NU, siswa dapat menyebutkan tingkat kepengurusan dan perangkat organisasi secara benar. A. Tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi keagamaan yang dikenal sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia. NU mempunyai sistem keorganisasian mulai dari perangkat organisasi, keanggotaan, dan kepengurusan yang bertujuan untuk mengatur jalannya organisasi agar berjalan dengan baik dan teratur. Tingkat kepengurusan tersebut adalah yang pertama adalah PBNU, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, adalah kepengurusan jamiah di tingkat pusat yang berkedudukan di ibu kota DKI Jakarta. Kemudian berikutnya itu PBNU merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksana keputusan-keputusan muktamar. Yang kedua adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, adalah kepengurusan jamiah di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. PWNU berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana pengurus besar untuk daerah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah PCNU, yaitu pengurus cabang Nahdlatul Ulama, adalah kepengurusan jamiah di tingkat kabupaten atau kota yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota madya. PCNU berfungsi yang pertama yaitu memimpin dan mengkoordinasi majelis wakil cabang dan ranting di daerah kewenangannya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kebijakan pengurus wilayah dan pengurus besar untuk daerahnya. Nah, berikutnya adalah PCINU atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, pengurus cabang istimewa kali itu berkedudukan di luar negeri, adalah kepengurusan jamiah setingkat cabang yang ada di luar negeri. Contohnya adalah PCINU Australia dan Selandia Baru. Kemudian yang kelima yaitu MWCNU, pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama, adalah kepengurusan jamiah di tingkat kecamatan. Fungsinya adalah mengkoordinasi ranting-ranting di daerahnya. 2. Melaksanakan kebijakan pengurus cabang, pengurus wilayah, dan pengurus besar untuk daerahnya. Nah, sedangkan yang keenam adalah PRNU, yaitu pengurus ranting Nahdlatul Ulama, adalah tingkat kepengurusan jamiah NU di tingkat desa atau kelurahan. Fungsinya adalah untuk memimpin seluruh anggota NU yang ada di desa atau kelurahannya. Dalam mengembangkan pembinaan anggota, dapat dibentuk kelompok anak ranting atau KAR yang anggotanya paling sedikit berjumlah 10 orang. Kemudian berikutnya yaitu yang perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Berdasarkan hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, perangkat organisasi NU dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lembaga, kemudian badan otonom, dan yang ketiga adalah badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Nah, berikut adalah lembaga perangkat departemenisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu atau yang memerlukan penanganan khusus. Di antaranya adalah LDNU, LP Ma'arif, RMNINU, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa lihat di situ. Kemudian yang kedua adalah badan otonom. Nah, apa badan otonom itu? Badan otonom adalah perangkat departemenisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan perorangan. Pengurusnya didapatkan dalam muktamar dan dikelompokkan dalam basis usia dan kelompok masyarakat. Nah, itu adalah badan otonom. Nah, tinggal satu, yaitu yang ketiga adalah badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya, yang diantaranya seperti Jatman, JKH, ISNU atau Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, kemudian Sarbu Musi yaitu Serikat Buruh Muslimin Indonesia, kemudian Pagar Nusa yaitu
Pagar Nusa ini adalah silat ya, lembaga silat Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Nah, itu ya Nak, beberapa kepengurusan Nahdlatul Ulama yang bisa kita pelajari hari ini ya anak-anak. Nah, jadi pembelajaran kali ini tentang kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya bisa segera terhindar dari wabah penyakit corona ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.